ingin mempresentasikan simulator sistem operasi atau yang biasa disebut OSIM dengan dosen pembimbing Ibu Rayung Wulan MKOM. Perkenalkan, nama saya Rizky Nulisan dengan NPM 2502. Perkenalkan, nama saya Lintang Sekar dengan NPM 2511. Perkenalkan, nama saya Safira Maki Alicia dengan NPM 2480. Perkenalkan, nama saya Sela Pratia Permatasari dengan NPM 2509. Oke, sekarang saya akan coba proses scheduling di sini. Nah, buat proses scheduling itu ada 4 algoritmanya. Ada first come first serve, ada short job first, ada priority, sama ada round robin. Nah, untuk first come first serve itu sendiri itu proses yang dijalankan sesuai urutan kedatangannya. Kalau untuk short job first itu proses dengan waktu eksekusi terpendek yang bakalan dieksekusi duluan. Lalu ada priority, itu tuh setiap proses yang diberikan prioritas tertinggi dulu yang bakalan dieksekusi. Lalu ada round robin, ini tuh proses yang mendapatkan jatah waktu CPU tetap atau kuantum. Nah, sekarang saya tuh akan coba di algoritma first come first serve. Nah, ini kita coba bikin, sini namanya kita coba P1. Nah, priority di sini tuh proses nomor bukan prioritas. Jadi kalau prioritinya 1 ya berarti dia proses pertama dan begitu pun seterusnya. Nah, submission di sini itu menunjukkan saat proses diminta untuk dijadwalkan. Nah, colornya ini kita bisa ganti. Ini coba kita ganti warna biru. Nah, untuk burst-nya itu dia terbagi ada 2, ada CPU sama input output. Nah, burst itu sendiri yang CPU itu periode di mana proses menggunakan CPU untuk dieksekusi. Nah, kalau input output ya prosesnya menunggu operasi input atau output. Nah, kita coba burst-nya itu 3. Nah, ini kita coba bikin lagi sama cara bikin lagi. Cuma ini namanya P2. Warnanya kita coba ganti ungu. Brushnya itu kita coba ganti 5. Kita coba tambah lagi P3. Warnanya boleh sih diganti jadi kuning. Terus brushnya itu kita coba 3 aja. Lalu 4. Ini warnanya boleh orange. Terus brushnya itu 6. Nah, ini udah seperti ini. Kita coba play. Nah, ini semua kelihatan di sini. Burst-nya berapa? Ini P2. Burst-nya ada berapa? Di sini kelihatan semuanya. Ini yang terakhir. Oke, kalau kita mau lihat datanya bisa di sini. Nah, ini kelihatan semua data-datanya. Nah, terus ini P1 kenapa respons sama weighting-nya 0? Karena dia proses pertama. Periode pertama. Jadi sebelum ada P1 kan nggak ada apa-apa. Jadi respons sama weighting-nya 0. Nah, untuk P2 itu respons sama weighting-nya itu 4 karena dari turnaround P1. Nah, P3 juga sama. Kenapa respons sama weighting-nya 10? Karena turnaround dari P2. Nah, P4 itu respons sama weighting-nya 14 karena turnaround dari P3. Nah, turnaround P4 itu kenapa 20? Karena hasil penjumlahan dari keempat CPU ini. 4 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 6 itu hasilnya 20. Oke, sekian, terima kasih. Oke, saya di sini akan melanjutkan dari rekan saya. Dia sini akan menjelaskan tentang
file system. File system itu terdiri dari hardware setting, block size, memory size. Untuk block size sendiri terdiri dari 3, yaitu ada satu itu kecil, 2 itu sedang, dan 4 itu besar. Saya pakai yang keempat. Untuk memory size juga ada 3, ada 4, 6, dan 8. Saya pakai yang ke-6. Nah, saya akan menjelaskan tentang link allocation atau FAT dan index allocation atau UNIX. Link allocation adalah metode yang menyimpan file sebagai link list dari blok-blok pada disk. Setiap blok berisi data dari file dan pointer ke blok berikutnya. Untuk index allocation-nya atau UNIX adalah metode yang menggunakan struktur indeks untuk menyimpan lokasi blok-blok file. Sebuah file memiliki sebuah blok indeks yang mencatat semua alamat dari blok-blok yang menyimpan data file. Saya di sini akan mengerjakan link allocation atau file. Nah, terdiri dari ada add file, add folder, add link, update, dan remove. Untuk add file ini kita untuk menambah file baru, dan untuk foldernya untuk menambah folder baru, atau update-nya untuk mengganti file yang kita inginkan, atau remove kita bisa remove file yang saja kita inginkan juga. Kita sini pencet add file. Saya sini akan menulis folder. Untuk CC kita pakai yang ke-5. Colornya saya pakai warna biru ya. Oke, kita pencet oke, done. Kita bikin add file lagi. Di sini kita tulis P1. Untuk space-nya kita pakai yang ke-6. Colornya kita pakai warna ini, kita pencet oke. Kita pencet done. Kita bikin lagi add file. Kita tulis P2. CC kita pakai yang ke-6. Colornya sendiri kita akan pakai yang warna ini, oke aja, down. Kita bikin lagi add file. Tulis di sini P3. CC sendiri kita pakai yang ke-7. Colornya saya pakai warna ini, oke. Kita downin aja. Nah, saya di sini akan membuat 2 folder. Gimana caranya untuk menambah folder lagi seperti di sini? Kita pencet lagi di sini, kita pencet add folder. Satu di sini saya akan tulis tugas. Kita pencet down. Nah, kita di sini akan menambah file lagi. Kita pencet add file. Di sini akan menulis T1. Suksesnya saya pakai ke-6. Colornya saya pakai warna coklat ya. Kita pencet oke. Kita downin. Kita pencet lagi add file. Kita tulis T2. Size-nya sendiri kita pakai yang ke-7. Colornya saya pakai warna ini aja. Kita pencet oke. Down. Nah, sudah seperti ini. Nah, untuk saya akan menjelaskan lagi di fact table. Di link allocation ini, di fact table-nya terdiri dari 3, yaitu ada block, ada next, dan ada step. 32, blok 32 itu di next-nya itu nil. Kita bisa lihat di sini ya, nil itu berarti kosong. Kosongnya seperti di sini, kosong. Dan juga ada nomor di blok 41 yaitu nil juga. Di sini kita bisa lihat di sini. Oke. Lalu saya akan membuat file yang kedua yaitu index allocation. Nah, sama seperti tadi, seperti yang tadi saya jelaskan pertama di link allocation, terdiri dari hardware setting, ada block size, memory size, dan block size itu juga terdiri juga sama, ada 3, 1 itu kecil, 2 itu sedang, dan 4 itu besar. Kita pakai yang keempat. Dan untuk memory size-nya kita juga ada 3, ada 4, ada 6, dan ada 8. Saya pakai yang ke-8. Bikin lagi.
Nah, sama seperti yang tadi saya jelasin yang pertama, ada add file, add folder, add link, update, dan remove. Nah, untuk add file itu udah saya jelaskan juga yang pertama tadi, untuk menambah file, add folder untuk menambah folder, update untuk mengganti nama. Untuk kalau remove, saya akan remove sesuatu file yang saya inginkan nanti. Kita pencet add file. Saya sini juga tulis sama seperti tadi, folder. Saya pakai yang kelima. Untuk colornya saya pakai warna ini. Kita pencet OK, kita pencet done. Kita bikin lagi add file. Saya tulis di sini P1. Kita pakai yang ke-6. Untuk colornya sendiri saya pakai warna coklat. Kita pencet OK, done. Kita pencet lagi kita pencet lagi add file. Kita tulis P2. Ini kita pakai yang ke-7. Colornya sendiri saya pakai warna ini. Oke. Kita pencet down. Nah, di sini juga akan menambah folder lagi seperti yang pertama tadi yang di link allocation. Sama seperti tadi caranya. Kita pencet add folder. Dan di sini akan nulis tugas. Down. Kita bikin lagi add file. Saya di sini tulis T1. Di size-nya kita pakai yang ke-6. Colornya sendiri saya pakai warna hijau ini ya. Kita pencet OK. Down. Kita lagi add file. T2. Sini kita pakai yang ke-7. Kita pakai warnanya ini, colornya. Kita pencet OK, kita pencet down. Nah, seperti ini, seperti yang awal tadi di link allocation. Kita lihat di sini untuk block table itu berbeda. Kalau di Unix allocation, index allocation, ini cuma terdiri dari 2 table, yaitu cuma ada blok dan tipe. Ini ada 32. Data block bisa kita lihat di sini. Ya. Ini kita ininya 42 ya. Ada data block yang kita lihat di sini. Nah, untuk perbedaannya sendiri di link allocation dan di index allocation itu, di link allocation ini data yang diorganisasinya yang pertama, datanya tuh diorganisasi dalam bentuk pointer list. Dan yang kedua, setiap blok penyimpanan pointer ke blok data. Dan untuk index allocation, yaitu semua blok data disimpan di data yang terpisah. Yang kedua, inode untuk menyimpan setiap blok data. Dan yang ketiga, inode yang menuju langsung atau melalui irrigation blok data. Seperti itu kurang lebih penjelasan yang saya sampaikan tentang file system. Terima kasih. Saya akan menjelaskan materi tentang RAM. Yang pertama, kita bisa ke memory management. Kita bisa pencet OK saja. Di atas ini ada pilihan memory size. Di sini kita bisa mengatur-ngaturnya sesuai kebutuhan. Tapi untuk contohnya kita ambil saja di 64 biar tidak terlalu kegedean. Dan di bawahnya ada OS size. OS size kita pilih 2 saja. Dan di sini ada banyak pilihannya, ada 1, 2, dan 4. Kita pilih 2 saja. Dan di bawahnya ada memory management. Di sini ada 4 pilihan, ada fixed size, variable size, pignation, dan segmentation. Di sini kita pilih pignation saja untuk latihan. Dan di sini ada pilihannya 1, 2 sampai 4. Dan kita pilih 2 saja. Kalau sudah, kita bisa silang lalu tambah di sini. Di sini kita bisa
kasih nama sesuai yang kita mau. Saya akan beri nama Ucup 1. Di sini size-nya ada size kita bisa pilih bebas. Kita kasih contoh 4 aja dan durationnya mungkin 3. Warnanya kita pilih hijau. Terus kita bisa pencet done dan kita bikin lagi. Size-nya 6 dan durasinya mungkin 4 ya. Kita lebihin 1 dan warnanya kita ganti lagi biar beda warnanya. Lalu pencet done. Lalu di sini kita bisa pencet tambah lagi untuk menambahkan. Kita bikin 3 saja ya. Kita size-nya kita pilih 1 saja dan durasinya mungkin 6. Di sini kita pilih warna merah. Pencet OK. Jika sudah, pencet done. Selanjutnya kita bisa mencet step by step. Kita pencet satu-satu. Ya, di sini bisa terlihat. Dan kita bisa di sini play saja. Oh, sudah ya tadi. Ya, kita bisa pencet play. Ya, untuk selanjutnya kita bisa melihat data dan statik di sini. Di sini sudah terlihat hasilnya, statiknya semuanya. Ya, segitu saja penjelasan dari saya. Saya persilakan teman saya untuk melanjutkan penjelasan materi selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang disk management. Yang pertama, saya menggunakan first in first out atau FIFO. Kita buat sektornya 2, kemudian bikin lagi 6. Selanjutnya 1. Kita play. Nah, kita lihat walaupun 1 merupakan yang terdekat dari M atau inisialnya, tetap yang diproses oleh disk terlebih dahulu adalah nomor 2. Terlebih dahulu ke 6 baru ke 1. Karena seperti yang di awal tadi, first in first out, di mana data yang masuk pertama akan diproses di awal dan data yang terakhir akan diproses di akhir. Oke, selanjutnya saya akan membuat last in first out atau LIFO. Kita buat sektornya 4. Terus buat lagi 2. Terus kita buat lagi 13. Kita play, bisa dilihat untuk proses yang dijalankan disk akan memproses ke 13 dulu, baru ke 2 dan baru ke 4. Itu dikarenakan 13 merupakan sektor atau
data terakhir yang masuk. Jadi seperti namanya, last in first out. Maka yang terakhir masuk maka akan pertama kali keluar, begitupun sebaliknya, yang pertama kali masuk akan jadi yang terakhir keluar. Oke, selanjutnya ada shortest six time first atau STV. Kita buat di sini sektornya 5. Terus 11, 11, terus 14, dan terakhir 4. Kita play untuk shortest six time first. Di sini Dix akan memproses data yang paling pendek untuk memeriksanya. Seperti di sini kita akan mulai dari ke 5 dulu, ke 11, ke 4, dan baru ke 14. Di mana data akan dicari yang terdekat dulu dari head inisialnya. Selanjutnya ada scan atau elevator. Kita buat sektornya 4, terus 6, terus 9, terus 12, terus 1, terus 90. Kita play. Nah, kita lihat untuk proses scan elevator, maka untuk inisial akan bergerak dari awal, dari luar silinder menuju ke dalam, ke akhir silinder. Setelah menuju akhir, maka head inisial akan kembali lagi sampai ke awal, begitu seterusnya. Itu untuk scan elevator. Kemudian ada circular scan. Kita play. Sama halnya seperti scan, maka head inisial akan memulai dari awal sampai ke akhir, dan nanti setelah mencapai akhir dari proses, maka head inisial akan langsung kembali ke awal. Berbeda dengan scan di mana akan kembali dari bawah ke atas. Untuk circular scan akan langsung menuju ke atas lagi. Oke, selanjutnya ada look. Untuk look sendiri halnya sama dengan circular scan, namun apabila scan itu akan sampai ke akhir dari sebuah disk, maka untuk look sendiri hanya akan sampai kepada proses akhir dari silinder terakhir yang ada di subdisk. Setelah itu jangan kembali ke atas. Kemudian yang terakhir ada circular look atau C-look. Sama kayak look tadi, dimana hanya akan memproses sampai ke sektor terakhir tempat sebuah silinder berada. Maka setelah memprosesnya akan kembali lagi ke awal seperti circular scan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.